Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatam Rashid, F52 dengan NIM F521251002. Saya ingin menjelaskan tugas dari Bapak Rifki Al-Azhar. Langsung saja kita masuk ke tugasnya. Di soal pertama itu diberikan premis berikut. Jika saya belajar, itu adalah premis P, terus maka saya lulus ujian, itu premis Q. Saya belajar itu premis P. Terus kita gunakan aturan modus ponens untuk menentukan kesimpulan logis dan tuliskan alasan logisnya. Nah, itu kan soal. Kita masuk ke dalam jawaban. Dalam logika modus ponens berarti jika kita punya P, maka Q dan P benar, dan P ini bernilai benar, maka kita dapat menyimpulkan Q-nya juga benar. Jadi di sini P saya belajar, Q-nya itu saya lulus ujian. Karena premis pertama menyatakan jika saya belajar maka saya lulus ujian, dan premis kedua mengatakan saya belajar, maka dengan aturan modus ponens kita dapat menyimpulkan bahwa saya lulus ujian. Alasan logisnya, karena premis pertama menyatakan hubungan sebab akibat antara belajar dan lulus ujian, dan premis kedua membuktikan bahwa syaratnya, yaitu belajar, benar-benar terjadi. Oleh karena itu, akibatnya juga pasti terjadi, yaitu saya lulus ujian. Terus di soal nomor 2, itu kita disuruh buktikan bahwa jika N adalah bilangan ganjil, maka N kuadrat adalah bilangan ganjil. Kita menggunakan metode bukti langsung. Jawabannya itu kita menggunakan metode bukti langsung dengan mendasar pembuktian pada definisi bilangan ganjil. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Misalkan N adalah bilangan ganjil, maka berdasarkan definisi N sama dengan 2K tambah 1 dengan K bilangan bulat. Kita kuadratkan kedua ruas. N kuadrat sama dengan 2K tambah 1 dalam kurung kuadrat sama dengan 4K kuadrat tambah 4K tambah 1. Terus kita faktorkan 2 pada bagian pertama. N kuadrat sama dengan 2 dalam kurung 2K kuadrat tambah 2K tutup kurung tambah 1. Lanjut, karena 2K tambah 2K kuadrat tambah 2K adalah bilangan bulat, misalnya M, maka N kuadrat sama dengan 2M tambah 1. Bentuk 2M tambah 1 adalah bentuk umum bilangan ganjil. Jadi terbukti bahwa kuadrat dari bilangan ganjil juga merupakan bilangan ganjil. Soal nomor 3, kita soalnya itu gunakan induksi matematika untuk membuktikan rumus di soalnya itu 2 tambah 4 tambah 6 seterusnya sampai tambah 2N. Itu sama dengan N dalam kurung N tambah 1. 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya sampai sama dengan N dalam kurung N tambah 1. Langsung kita masuk ke pembahasan, ke jawaban. Langkah pertama adalah langkah basis, yaitu untuk N sama dengan 1. Jika N sama dengan 1, maka ruas kiri adalah 2. Dan ruas kanan adalah 1 dalam kurung 1 tambah 1. Itu sama dengan 2. Keduanya sama, maka benar untuk N sama dengan 1. Langkah kedua adalah hipotesis induksi. Kita asumsikan bahwa N sama dengan K. Rumus ini benar, yaitu 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya sampai tambah 2K itu sama dengan K dalam kurung K tambah 1. Langkah ketiga, langkah induktif. Kita buktikan dulu bahwa rumus ini juga benar untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, kita tulis itu seperti ini. 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya sampai 2 tambah K tambah 2 dalam kurung K tambah 1. Dengan menggunakan hipotesis induksi, bagian awalnya diganti dengan K dalam kurung K tambah 1 sehingga menjadi K dalam kurung K tambah 1 tutup kurung
tambah 2K dalam kurung K tambah 1. Terus kita faktorkan K dalam kurung K tambah 1. Jadi K tambah 1 jadi K dalam kurung K tambah 1, terus dalam kurung lagi K tambah 2. Yang ini. Terus hasil ini sama dengan bentuk rumus yang kita ingin buktikan, yaitu ini. Maka terbukti bahwa rumus tersebut benar untuk N sama dengan K tambah 1. Karena langkah basis dan langkah induksinya karena langkah basis dan langkah induksi keduanya benar, maka dapat disimpulkan bahwa 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya itu sama dengan N dalam kurung N tambah 1. Terus ini ada penjelasan tambahan untuk memahami maknanya secara sederhana. Barisan 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya itu adalah deret aritmatika dengan suku pertama A1 sama dengan 2 dan benda D sama dengan 2. Terus rumus yang kita gunakan itu rumus jumlah deret aritmatika adalah ini, yang ini. Nah, ini juga. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.